Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi minggu lalu ya, film pendek. Ini kita masih di bab 3.10 mendiskusikan proses pembuatan film pendek, video pendek. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, sedikit kita review dulu ya. Kita review yang pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini. Sebentar, saya yang dulu masih ingat tentang ini dia ide. Kita bicara tentang mendiskusikan tentang pembuatan film pendek diawali dengan mencari ide. Ini minggu lalu. Kemudian ide, terus masih ingat ya, berikutnya adalah beberapa sampel. Nah, ini membentuk kru. Nah, ini kru. Nanti pada kali ini nanti saya jelaskan beberapa tambahan kru film. Ini sedikit review pertemuan minggu lalu ya. Kemudian ini sinematik. Lihat lagi video sebelumnya ya, kemudian audio. Oke, itu minggu lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan masih dalam materi yang sama, yaitu film pendek. Kita awali ini dengan premis. Nah, ini mungkin kalian agak sedikit masih baru ini istilahnya buat kalian mungkin ini, tapi di perfilman sangat penting bahwa premis ini pernyataan atau cerita dan masalah yang menggerakkan cerita. Jadi menarik dan tidaknya sebuah film itu nanti ya dipengaruhi oleh pertama ide ya, kedua ini harus bagus dalam penyampaian, menggerakkan emosi, menggerakkan cerita dalam film itu. Dalam sebuah premis terkandung satu karakter, dua atributnya, dua aksi, tindakan, dan situasi. Nah, ini biasanya ketika menulis premis, nama karakter belum disebut, melainkan menjelaskan atributnya. Atribut itu ilustrasi ya, menjelaskan karakter-karakter nanti yang bermain pada film tersebut. Nah, itu harus jelas karakternya, macam-macam, ada karakter misal periang, gembira, pemarah. Kemudian ini termasuk karakter seseorang kalau membawakan itu emosinya dapat. Kemudian sinopsis. Nah, ini jadi kalau kalian nanti membuat film, jangan lupa membuat sinopsisnya. Sinopsis penting ketika nanti kamu sudah punya satu kalimat yang menjelaskan film pendekmu secara keseluruhan berupa premis ya. Nah, sekarang coba jabarkan satu kalimat ceritamu menjadi 3 kalimat. Jangan melupakan aspek sebab tujuan. Sinopsis itu bisa dikatakan ringkasan sebuah film tersebut. Jadi bisa meraih di ringkasannya gimana, ceritanya gimana sih. Nah, nanti kan
di sini dijelaskan. Jadi orang oh ya kan paham di sini dengan menjelaskan ringkasannya, sinopsisnya. Lanjut ke treatment. Ini untuk mempertajam paragraf sinopsis dengan detail setting dan adegan. Nah, di sini dianjurkan tidak perlu terburu-buru untuk memikirkan dialog. Jadi fokuslah pada detail, harus detail. Detailnya diperhatikan untuk treatment. Kemudian, nah ini naskah atau skenario dalam adegan atau scene dibagi sesuai dengan latar, tempat, dan waktu ya. Apabila suatu situasi terjadi dalam suatu tempat dan waktu, maka ia dihitung dalam satu adegan atau scene. Jabarkan ceritamu ke dalam urutan latar, waktu, dan tempat. Lalu tulis kejadiannya dengan semakin detail, dilengkapi dengan dialog antar tokohnya bila diperlukan. Jadi nanti kalian buat film itu dibagi dalam scene gitu. Berapa scene terserah kalian, mau dibagi 3 scene, 4 scene, 4 adegan gitu. Dan pasti lebih film kalian lebih tertata. Urutannya film itu dari introduction atau intro, kemudian masuk ke masalah, kemudian penyelesaian kasusnya misalnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini contoh penulisan naskah ini seperti ini. Nanti ya ada di dalam, interior, di internal, di dalam ya, eksternal, internal. Itu misal tempat khusus tari, pendopo, pagi, deskripsi, Nastiti dan Lorin berarti bersama di sebuah sanggar tari. Nah, sanggar tari di dalam kesannya memperkenalkan tokoh utama dan rutinitas. Kemudian ini lanjut ke berikutnya di dalam masih di pendopo ini. Ini intro ya, ini kalau di skenario. Deskripsi, jadi deskripsi itu untuk menggambarkan suasana dalam film nantinya seperti apa. Ini untuk mendukung tim dekorasi untuk mempersiapkan ruangan atau dekornya. Oke, lanjut ke ini yang selanjutnya. Ya, belum selesai ya ini ya lanjutannya. Nah, ini materinya berikut. Nah, setelah kita tadi mempersiapkan banyak hal ya di sebelum ini, kita siapkan untuk divisi produksi. Nah, ini yang tadi saya bilang kru yang pada minggu lalu kita sudah bahas. Ini kru film, divisi produksi. Ini yang pertama paling berperan penting yaitu sutradara, kemudian sinematografi atau penata kamera. Ini paling orang yang paling paham tentang kamera, ini menentukan nanti menggunakan kamera apa. Misal di outdoor, indoor, itu pemilihan kameranya, pemilihan lensa yang digunakan sampai detail itu harus tahu seorang sinematografer. Sinematografer itu menentukan penggunaan alat-alat bantu kamera dan lain-lain. Nanti akan kita bahas untuk ini jenis kamera dan alat bantu kamera. Kita ulang ya. Dulu kita sudah di semester ganjil kita sudah bahas ini, nanti kita review lagi untuk pembahasannya. Jadi lebih detail di seorang sinematografer itu apa. Kemudian penata artistik, nah ini
penata artistik ini untuk penyiapan, gampangannya penyiapan lokasi, set dekorasi, ya ini yang berkompeten di situ. Kemudian penyunting gambar ini kalau dalam bahasa film editor. Dan penata suara ini selalu bekerja sama. Penata suara itu bisa menata suara di pas editing atau di produksi. Dalam hal produksi apa? Dia sebagai boomer atau apa itu yang kalau kalian lihat pengambilan gambar terus kemudian ada orang bawa mikrofon ditenteng itu, nah itu dia seorang penata suara. Kemudian penata suara biasanya juga nanti di bagian editing menyiapkan backsound untuk film. Film bekerja sama dengan tentunya dengan seorang musisi ya. Diharapkan kalau kalian nanti membuat film itu jangan asal menggunakan backsound dari lagu-lagunya orang tanpa izin hak cipta. Itu sangat melanggar hukum hak cipta. Itu nanti ada ada hukumannya ya. Jadi jangan asal menyomot karya orang lain tanpa izin, kecuali kalian sudah dapat izin memasukkan suara atau backsound lagu ke film kalian. Lebih baik diproduksi sendiri, bikin sendiri, atau kalian bisa download di web banyak musik-musik yang no copyright. Nah, itu memang boleh digunakan no copyright. Seperti backsound yang saya gunakan itu saya download backsound yang no copyright. Jadi nanti kalau film kalian sudah tampil dilombakan gitu tidak ada masalah, tidak mengganggu hak cipta orang lain. Itu penting di bagian ini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam penulisan naskah atau skrip atau skenario, kalian bisa sebut salah satu dari ini. Mau nyebut skenario boleh, skrip boleh. Nah, di dalam penulisan naskah itu pastikan naskah yang telah dibuat telah didiskusikan bersama seluruh divisi. Terutama kalau film itu terpenting dengan produser. Produser itu yang membiayai film. Nah, ini harus didiskusikan, cocok nggak skenario ini, naskah ini kira-kira laku nggak? Nah, kalau orang bisnis itu pasti. Kira-kira naskah ini kalau dibuat film bisa booming, bisa viral. Nah, itu harus didiskusikan dengan seluruh divisi, terutama dengan produser. Kemudian dilakukan bedah naskah agar cerita film tersebut dapat digali lebih dalam agar menghasilkan film yang berkualitas dari segi cerita maupun pengemasan sinematik. Dan jangan lupa kalau kalian pengen bikin film yang pembuat film yang hebat ya, sering-seringlah nonton film. Kalau kalian nggak pernah nonton film, bikin film, nanti filmmu jadi apa? Ya? Jadi nggak pernah makan donat, kamu bikin donat, nggak tahu rasanya donat seperti apa. Nah, itu jadi kamu harus merasakan dulu donat bikinan orang, baru setelah itu bikin donat. Dalam hal film juga, nonton film dulu, sering-sering nonton film, nonton di YouTube, di bioskop. Kalau sudah sering, baru ikuti alur ini buat film. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh skrip ya. Skrip bisa dilihat, skrip film diketik, itu ada softwarenya sebenarnya. Ada software bisa kalian download. Kalau saya punya dulu, nanti saya cari untuk ngetik naskah. Lanjut, ini skrip. Nah, ini lanjut ke berikutnya, breakdown script. Apa artinya breakdown script? Breakdown script adalah setelah skenario sudah diputuskan atau
ya mungkin bisa direvisi atau tanpa revisi, maka dibuatlah breakdown script yang berguna untuk mendapatkan detail dari produksi film yang dibuat. Contohnya time schedule, jam scheduling. Ini apa namanya, rundown, istilahnya jadwal shootnya itu dibuat detail. Kemudian analisis kebutuhan alat. Nah, kebutuhan alat itu apa saja? Ya termasuk kamera, kemudian alat bantu kamera, dekorasi, banyak lah. Dalam hal ini lighting, nah itu di sini dicatat kebutuhannya apa saja. Yang tidak punya ya sewa. Seperti film-film yang hebat itu semuanya tidak pasti dia itu punya alat. Rata-rata Hollywood pun, sekelas Hollywood ya, itu ya banyak produser itu menyewa alat. Tidak semuanya production house ya, biasanya production house yang terkenal seperti MGM, Universal Studio itu rata-rata mereka beberapa alat ya sewa, tidak punya sendiri. Karena kalau misal itu pengambilan gambar dari udara menggunakan helikopter kan mereka sewa. Kalau sekarang menggunakan drone lebih murah. Kemudian analisis karakter, ini untuk aktris atau aktor, ini menganalisis nanti karakternya sesuai setelah dibaca skripnya, oh saya itu ternyata karakternya jadi orang yang pemarah, kemudian periang, nah itu harus dipahami oleh aktor. Biasanya nanti dengan sutradara yang diskusinya biar lebih bisa dipahami. Kemudian analisis setting itu ya termasuk setting tempat, lokasi yang cocok di mana, itu harus didetailkan. Properti sama, dan konsep tata artistik. Konsep tata artistik di sini ya masih berkaitan dengan properti dan lain-lain. Oke, itu lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini master breakdown contohnya seperti ini. Kalian harus detail, ini ada time schedule, ada jam, kemudian ada komen-komennya. Kalian bisa contoh ya nanti kalau membuat setelah membuat skrip, ketika mau melaksanakan pengambilan gambar film, nah ini harus dibuat dulu seperti ini. Nah ini karena nanti contoh analisis karakter, contohnya bisa dibaca karakternya, misal ini Mas Titi ini ya, ini contohnya jadi umur berapa. Misal dia itu sebenarnya umur 30 tahun, tapi di dalam film nanti dia akan memerankan anak SMA ya, berarti dia harus berubah karakternya menjadi anak SMA, anak yang umur 15 tahun bisa itu. Banyak artis sekarang seperti itu, umur 30 menjadi seorang di film menjadi seorang anak SMA. Oke. Kemudian casting. Nah, ini casting. Ini sangat penting di dunia perfilman. Casting itu adalah untuk mencari calon pemain yang terbaik. Nah, casting ini biasanya nanti dibuka, diiklankan ya, kalian bisa cari. Kalau dengan teman ya kalian tawarkan aja langsung ke teman-teman kamu, ini ada saya bikin film, ini kita casting dulu ya. Castingnya ya nanti pasti menggunakan, kalau kalian punya metode tertentu, contohnya ya disuruh latihan dialog lah seperti itu, tanya jawab dengan lawan aktor, itu kalau cocok ya
dipilih dalam casting. Oke, itu casting ini intinya adalah untuk memilih aktris atau aktor pemain. Bukan untuk bukan untuk kru ya, ini kru beda. Kemudian analisis setting. Nah, ini analisis setting ini untuk mencari tempat yang cocok untuk pengambilan gambar, untuk pengambilan filmnya itu nanti deskripsi setting tempatnya yang dibutuhkan apa, ini contohnya di hotel atau di tempat rapat itu ya harus benar-benar mewakili ruangan rapat. Di hotel ya hotel, di rumah sakit setting rumah sakit. Itu sangat penting karena kalau di dunia film itu memang kita harus sebagaimana mungkin bisa mencari tempat yang sesuai yang diinginkan. Kadang kalau kita di syuting di rumah sakit ya contohnya itu sulit untuk perizinan, karena itu ya kalian bikinlah di ruangan tertentu yang mirip-mirip dengan rumah sakit, karena biar tidak mengganggu. Kalau kita di rumah sakit beneran kan kadang mengganggu ya, mengganggu pasien-pasien yang lain. Maksud pasien yang sedang sakit diganggu dengan suara-suara waktu pengambilan video itu filmnya itu kan kasihan. Oleh karena itu mendingan membuat setting sendiri. Seperti production house terkenal itu dia memiliki setting sendiri di mana itu atau yang menyerupai dengan rumah sakit. Lanjut. Nah, ini detail survei. Ini semua persiapan naskah sudah terkondisi, maka yang harus disiapkan melanjutkan survei pencarian komponen pelengkap sesuai dengan konsep cerita yang dibuat. Nah, ini tempat-tempat ini cocok apa tidak itu harus disurvei dulu. Kalau sudah cocok baru nanti masukkan ke list, ke daftar tempat syuting. Kan jangan lupa perizinan, ini harus penting. Walaupun mungkin itu tempat umum itu kadang ya tetap harus izin. Kalau di pantai, ada di tempat-tempat alun-alun itu harus izin, karena kalau nggak izin nanti kalian menyalahi aturan. Ya, di tempat publik harusnya bukan untuk syuting, tapi kalian gunakan syuting itu nanti mengganggu. Oleh karena itu harus perizinan harus dilaksanakan, penting itu. Jangan sampai ketinggalan. Kalau perizinan sampai kelupaan itu nanti kalian siap-siap diusir. Contohnya dulu saya pernah jalan-jalan di Ancol, itu ada beberapa orang mungkin anak SMK ya bikin film di Ancol, itu saya lihat kemudian tidak ada izin dari pihak Ancol, akhirnya diusir sama security Ancol karena tanpa izin membuat film di seputaran Taman Rekreasi Ancol itu Jakarta. Oke, lanjut. Kemudian analisis properti ya, ini contohnya menganalisis sebuah tisu ya. Ini analisis properti. Kemudian kostum. Nah, ini kostum penting. Kostum apa yang dibutuhkan untuk aktornya. Ini contoh kalau nari Jawa. Itu seperti ini kostumnya. Penting. Nah, ini shortlist. Shortlist adalah penata kamera melanjutkan selanjutnya mulai menyusun desain dan shot yang akan digunakan sesuai dengan mood dari film tersebut dengan cara membuat director shot atau shortlist. Shortlist itu nanti tujuannya agar kameramen mudah dalam pengambilan gambar dengan sesuai permintaan sutradara ya. Shortlist ini penting. Shortlist macam-macam ada, itu yang dulu sudah kita pelajari. Ada long shot, medium shot, kemudian extreme shot, close up,
close up, nah, seperti itu. Ingat. Nah, ini contoh penulisan skenario. Jadi bisa kalian lihat, atau kalian bisa searching di Google, banyak sekali ya contoh-contoh skenario. Ini skenario dua kolom, gambar ada di sebelah kiri, untuk semua audio di sebelah kanan. Kalau yang ini tadi skenario satu kolom, kalau yang ini skenario dua kolom. Ini penting ada visual, itu ada keterangan MCU, medium close up, pengambilan gambarnya seperti itu. Ada track right atau pen right, track right akan tinggi. Ya, saya kira ini penting juga di dalam membuat sebuah film. Itu kalian juga harus jangan melupakan floor plan. Apa itu floor plan? Floor plan dalam film merupakan denah set yang digunakan untuk syuting. Floor plan disusun sebelum proses produksi atau pre-production dan sangat berguna sebagai panduan proses produksi. Terdiri dari beberapa jenis floor plan. Satu, floor plan untuk divisi kamera, berisikan penempatan kamera dan lighting. Kedua, floor plan untuk divisi directing, berisikan blocking dan pergerakan aktor di dalam sebuah set. Ya, ini floor plan, ini denah set. Jadi digambar. Nah, denah set itu di pertemuan minggu lalu saya lihatkan lagi. Nah, ini contohnya ini seperti ini ya. Jadi penting ini seperti ini. Ini floor plan. Floor plan ada denah set untuk pengambilan yang digunakan untuk syuting ya. Ini penting, jadi di mana posisi kamera, di mana posisi direktur, sutradara. Ini penting sekali. Ini kalau bagiku. Oke, lanjut floor plan. Itu tadi floor plan. Nah, ini floor plan juga. Kalian bisa tentukan di mana posisi kamera, di mana posisi aktornya. Lanjut, ini contoh berikutnya, lightingnya di mana, itu lighting kru. Jadi tidak semrawut ya, tidak semrawut. Saya kayak gini nih, mungkin dari menurut kita semrawut ya, tapi memang ini kalau sudah sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan itu apa, floor plan ya, tidak masalah. Sesuai dengan floor plan. Oke, kemudian floor plan. Ya, itu contoh floor plan yang ada. Nah, ini sekarang di slide berikutnya adalah storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah papan cerita. Bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Nah, storyboard ini kalau kalian tidak begitu bisa menggambar ya, carilah teman-teman yang bisa gambar storyboard. Ini nanti jadi storyboard itu gambar ya, cerita bergambar untuk mewakili skenario. Jadi skenario itu digambar. Nah, ini contohnya seperti ini. Di kiri ini ada gambar,
sebelah kanan itu skenarionya. Jadi ini apa tujuannya? Untuk memudahkan aktor itu, oh actingku itu nanti seperti ini ya. Jadi harus sesuai ini. Acting aktor itu harus sesuai dengan storyboard. Dan kameramen pun ketika mengambil gambar harus sesuai dengan ini storyboard. Ini panduannya, ini panduan untuk bekerja dalam film itu ya. Ini friend. Ini contohnya storyboard. Storyboard itu kalau nggak bisa gambar ya. Kalau biasanya kalau film-film production house besar ya biasanya menyewa seorang kartunis untuk menggambar. Penting kalau nggak bisa ya apa ya pakai gambar sesuai ya, gambar sesuai yang kalian bisa lah, nggak masalah, penting mewakili. Tapi ada beberapa software storyboard ada yang bisa menggambar. Ini aslinya, terus kemudian ini hasilnya dari storyboard menjadi hasil videonya seperti ini. Ya, oke. Itu ya tadi apa namanya materi kita pada kali ini, lanjutan kemarin lalu nih ya, kalian simak ulang, misal belum paham ya ulangi lagi video ini sampai jelas. Itulah beberapa yang harus kita siapkan untuk membuat film pendek. Jika ada pertanyaan seperti biasa ya, silakan tanyakan di kolom komentar. Dengan biar lebih jelas. Kalau nggak jelas, ulangi lagi video ini, gampang. Dengan video yang pertemuan sebelumnya. Jadi ini ada 2 video yang bisa kalian simak untuk materi ini. 3.10 mendiskusikan proses pembuatan film. Sebenarnya ini nanti masih ada sambungannya ya. Masih ada sambungannya, tapi tidak di 3.11. Dia loncat ke ini 3.11. Itu nanti termasuk di sini di 3.16. Masih berhubungan ini ya. 3.16, 3.17, 3.18 ya. Ini kita materinya itu hanya sampai 18. Jadi 3.10 ini tadi lanjutannya ada di sana, jadi di 3.18. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa di kolom komentar ya, silahkan tanyakan. Jika belum jelas, ulangi lagi video ini dan video pertemuan sebelumnya. Oke, saya kira itu dulu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.